Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kembali kita akan belajar tentang Pekan Kudus atau hari ini kita sudah membahas sampai kemarin kita sudah membahas sampai Kamis Kudus, mulai dari Sabtu Lazarus, Minggu Malam, kemudian Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Kudus. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang Jumat Kudus atau Jumat Agung yang kita tahu itu adalah tentang penyaliban Kristus. Seperti apa makna teologis dari penyaliban Kristus ini dalam konteks kita melihatnya dari liturgi gereja? Nah, saya ambil artikel dari Smeman yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Nah, untuk dari Sabtu Lazarus sampai kepada Kamis Kudus, pengajarannya sudah saya buat dalam bentuk video di YouTube ini ataupun di Facebook saya. Nah, saudara-saudara yang rindu ingin tahu tentang Pekan Kudus ini, seperti apa untuk iman kita dan pertumbuhan roh kita, saudara-saudara bisa mempelajarinya di situ. Nah, saya akan membuat atau saudara juga bisa membaca di blog saya di WordPress. Nanti saya akan juga bagikan lewat link di atau komen di YouTube ini atau di Facebook. Nah, saudara-saudara, kita belajar di sini tentang Great Friday atau the Holy Friday, ya, Jumat yang kudus, yang agung tentang penyaliban Kristus. Nah, seperti apa pengajaran dalam konteks liturgi gereja? Kita lihat satu artikel dari Smeman kali ini. Dan ini adalah ikon penyaliban Kristus, ya, yang terjadi pada hari Jumat. Jumat Agung itu adalah tentang salib. Dari terang Kamis Kudus, kita memasuki kegelapan Jumat. Ini adalah hari sengsara, penderitaan, kematian, dan penguburan Kristus. Jadi sengsara, kematian, dan penguburan Kristus. Yang itu terjadi pada kegelapan hari Jumat. Dalam gereja mula-mula, hari ini disebut Paskah Salib. Karena ini memang permulaan dari Paskah atau perjalanan yang seluruh maknanya akan secara bertahap diungkapkan kepada kita. Pertama, dalam keheningan indah dari Sabat Agung yang terberkati dan kemudian dalam kegembiraan hari kebangkitan. Nah, saudara, hari kegelapan. Tapi pertama kegelapan. Andai saja kita bisa menyadari bahwa pada Jumat Agung, kegelapan bukan hanya sekedar simbolik dan peringatan. Seringkali kita menyaksikan kesedihan yang indah dan kusyuk dari pelayan ini sampai dalam ya semangat kita menghayati akan kesedihan dari Kristus ya dalam satu semangat pembenaran diri. 2000 tahun yang lalu orang jahat membunuh Kristus. Tetapi hari ini kita orang Kristen yang baik mendirikan satu kuburan mewah atau makam mewah di gereja kita atau keranda mewah di gereja kita. Bukankah ini tanda kebaikan kita? Namun Jumat Agung tidak hanya membahas masa lalu saja. Ini adalah hari dosa, hari kejahatan, hari di mana gereja mengundang kita untuk menyadari realitas dan kekuatan mereka yang mengerikan di dunia ini. Karena dosa dan kejahatan belum hilang, tetapi sebaliknya masih merupakan hukum dasar dunia dan kehidupan kita. Dan kita yang menyebut diri kita orang Kristen, bukankah kita begitu sering membuat logika kejahatan kita yang membuat Sanhedrin Yahudi dan Pontius Pilatus, tentara Romawi dan seluruh kerumunan membenci, menyiksa, dan membunuh Kristus? Di sisi mana dan dengan siapa kita akan jika kita tinggal di Yerusalem di bawah Pilatus? Dan kita bisa menjadi seperti mereka. Ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada kita dalam setiap kata ibadah dari Jumat Agung. Ini memang hari dunia ini kutukannya nyata dan bukan simbolis dan penghakiman yang nyata bukan ritual atas hidup kita. Ini adalah wahyu tentang hakikat dunia yang sebenarnya yang lebih disukai saat itu dan masih lebih memilih kegelapan daripada terang, kejahatan daripada kebaikan, kematian daripada kehidupan. Setelah mengutuk Kristus sampai mati, dunia ini telah mengutuk dirinya sendiri sampai mati. Dan sejauh kita menerima rohnya, dosanya, pengkhianatannya terhadap Allah, kita juga dihukum. Itulah makna pertama dan realitas Jumat Agung. Ada penghukuman mati dan
Ini yang terjadi di Jumat Agung, ada penghukuman mati terhadap Kristus. Kemudian kita lihat, tetapi hari kejahatan ini dan manifestasi dan kemenangan terakhirnya juga merupakan hari penebusan. Kematian Kristus diungkapkan kepada kita sebagai kematian yang menyelamatkan bagi kita dan untuk keselamatan kita. Sehingga ada nyanyian bahwa dia menginjak kematian itu dengan kematian. Jadi memang ini adalah kematian yang menyelamatkan, bukan kematian yang sia-sia atau yang gagal, tetapi kematian yang menyelamatkan. Hari kejahatan adalah kematian yang menyelamatkan, dan inilah kabar sukacitanya buat kita. Karena itu adalah pengorbanan yang penuh, sempurna, dan paling agung. Kristus memberikan kematiannya kepada Bapaknya, dan dia memberikan kematiannya kepada kita. Kepada Bapaknya karena seperti yang akan kita lihat, tidak ada cara lain untuk menghancurkan kematian, untuk menyelamatkan manusia darinya. Sebab adalah kehendak Bapa agar manusia terhindar dari kematian. Bagi kita, Kristus mati, bukan kita. Kematian adalah buah alami dari dosa, hukuman yang tetap. Manusia memilih untuk diasingkan dari Allah, tetapi tidak memiliki kehidupan dalam dirinya sendiri, dan oleh dirinya sendiri dia mati. Namun dia tidak ada dosa, dan oleh karena itu tidak ada kematian di dalam Kristus. Dia menerima kematiannya hanya semata karena cinta untuk kita. Dia ingin menyerap dan berbagai kondisi kemanusiaan kita sampai akhir. Dia menerima hukuman dari natur kita, karena dia memang menanggung seluruh beban kesulitan manusia. Dia mati karena dia telah benar-benar menyamakan dirinya dengan kita. Memang, dia telah mengambil atas dirinya sendiri tragedi kehidupan manusia, yaitu kematian. Tapi kematiannya adalah wahyu terakhir, penyataan terakhir, penyingkapan terakhir dari belas kasih dan cintanya kepada manusia. Dan karena kematiannya adalah cinta, kasih, penderitaan bersama. Dalam kematiannya lah hakikat kematian itu berubah. Dan ini yang unik dari kematian Kristus. Kematiannya bukan karena atas dosa, tapi kematiannya justru menang atas dosa. Kalau kita mati karena dosa kita, manusia mati karena dosanya, tapi Kristus mati untuk menggantikan dosa itu dengan cinta. Sehingga kematiannya adalah kasih sayang, adalah belas kasih, adalah cinta, adalah penderitaan yang pada intinya mengubah hakikat kematian itu. Hakikatnya berubah, kematiannya berubah. Dari hukuman menjadi perbuatan cinta dan pengampunan yang bercahaya. Akhir dari keterasingan dan kesunyi senyapan. Artinya penghukuman diubah menjadi pengampunan. Dan ini penting sekali buat kita. Kematian Kristus yang menyelamatkan, artinya hakikat kematian itu berubah menjadi cinta, menjadi keselamatan, menjadi kasih sayang untuk manusia. Dan sekarang kita lihat, kematiannya adalah kematian yang menyelamatkan. Mengapa? Karena menghancurkan sumber kematian, yaitu iblis atau setan. Dengan menerimanya dalam kasih, dengan memberikan dirinya kepada para pembunuhnya, dan mengizinkan kematian nyata mereka, kemenangan nyata mereka. Kristus mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya, kemenangan mereka adalah kekekalan total dan menentukan dari iblis. Untuk menang, iblis harus memusnahkan yang baik, harus membuktikan dirinya sebagai kebenaran tertinggi tentang kehidupan, mendiskreditkan yang baik, dan dengan satu kata menunjukkan keunggulannya sendiri. Namun di sepanjang sengsara Kristus, hanya Kristus yang menang. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Karena itu tidak dapat membuat Kristus menerima iblis sebagai kebenaran. Kemunafikan diungkapkan sebagai kemunafikan. Pembunuhan sebagai pembunuhan. Takut sebagai takut. Dan saat Kristus diam-diam bergerak menuju salib dan akhir, saat tragedi manusia mencapai klimaksnya, kemenangannya atas kejahatan, kemuliaannya menjadi semakin jelas. Dan pada setiap langkah kemenangan ini diakui, diumumkan, seperti oleh istri Pilatus dan oleh Yusuf, oleh pencuri yang disalibkan, oleh perwira, saat dia mati di kayu salib, setelah menerima kengerian utama dari kematian, yaitu kesendirian mutlak, yang mana Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada yang tersisa selain mengakui bahwa sungguh dialah anak Allah.
Dan dengan demikian kematian inilah, cinta inilah, ketaatan inilah, kepenuhan hidup inilah yang menghancurkan apa yang menjadikan kematian sebagai penetapan universal. Dan kuburan terbuka, terang kebangkitan telah muncul. Inilah misteri ganda dari Jumat Agung, dan ibadahnya atau liturginya menyatakannya dan membuat kita berpartisipasi di dalamnya. Di satu sisi ada penekanan konstan terhadap sengsara Kristus sebagai dosa segala dosa, kejahatan dari semua kejahatan. Sepanjang Jumat, jadi sepanjang di sembahyang Latin yang disajikan Kamis malam, di mana 12 bacaan sengsara membuat kita mengikuti langkah demi langkah penderitaan Kristus, dan juga sembahyang jam-jam harian yang menggantikan liturgi ilahi karena larangan merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat. Berarti bahwa sakramen kehadiran Kristus bukan milik dunia dosa dan kegelapan ini, tetapi adalah sakramen dunia yang akan datang. Akhirnya di sembahyang Vespers atau ibadah senja, ibadah penguburan Kristus, kidung dan bacaan penuh dengan tuduhan serius dari mereka yang dengan sukarela dan bebas memutuskan untuk membunuh Kristus, membenarkan pembunuhan ini dengan agama mereka, kesetiaan politik mereka, pertimbangan yang praktis dan ketaatan agamawi mereka. Nah, sekarang anak manusia dimuliakan. Di sisi lain, pengorbanan cinta yang mempersiapkan kemenangan akhir juga hadir sejak awal. Dari pembacaan Injil pertama Yohanes 13:31 yang dimulai dengan pengampunan, kusyuk tentang Kristus. Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah telah memuliakan dirinya di dalam dia. Hingga kidung stikera sebagai akhir dari Vesper, ada cahaya yang mulai terang, pertumbuhan harapan secara perlahan, dan keyakinan bahwa kematian akan menginjak kematian. Kita menyalingan, hell shuddered when it beheld thee, the Redeemer of all who was laid in the tomb. Its bonds were broken, its gates were smashed, the tombs were opened, and the dead arose. Then Adam cried in joy and thanksgiving, glory to thy condescension, O lover of man. Dan ketika di akhir Vesper, kita menempatkan di tengah gereja ikon Kristus di dalam kubur. Ketika hari yang panjang ini berakhir, kita tahu bahwa kita berada di akhir sejarah panjang keselamatan dan penebusan. Hari ketujuh, hari istirahat, Sabat yang diberkati, datang dan bersamanya. Wahyu, makam yang memberi kehidupan. Jadi, saudara, penyaliban di hari Jumat Agung ini justru adalah penghancuran kematian. Itulah sebabnya kematian yang menyelamatkan, dia menginjak-injak kematian itu dengan kematiannya. Artinya dia menghancurkan kematian itu sendiri, dosa itu sendiri, iblis itu sendiri. Dan ini adalah kemenangan kita. Dan Jumat Agung, Jumat yang meratap, yang sedih karena dosa-dosa kita diubah menjadi sebuah cinta, menjadi sebuah kasih yang dibagikan untuk kita melalui penyaliban Kristus. Mari kita merenungkan setiap hari penyaliban Kristus bagi kita. Kesengsaraannya adalah kemenangan. Begitu juga kehidupan kita yang mau mengikuti dia, memikul salibnya. Kita mengalami, melengkapi, berpartisipasi di dalam penderitaan, kesengsaraan, penyaliban Kristus yang menyelamatkan kita. Sebab kita menderita, sebab kematiannya, kesengsaraannya, penderitaannya yang kita ikut di dalamnya adalah kematian, adalah penderitaan, adalah kesengsaraan yang menyelamatkan kita dan semua orang. Thank you semuanya. Ini adalah perenungan yang baik buat kita dalam perjalanan Paskah kita. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari Sabtu atau Sabat yang terberkati. Thank you. God bless us.